Eh, Sudah ya, berarti ini semuanya ya. Karena telah mengundang kami dari rehabilitasi medik untuk memberikan sedikit sharing mengenai rehabilitasi. Semoga apa yang kita sharing ini bisa menjadi eh, apa namanya, semakin mempererat kerjasama antara bedah dan rehabilitasi. Eh, Tidak lupa saya mengucapkan juga salam hormat pada semua eh, teman-teman sejawat, abang-abang, uda-uda, prof, yang hadir pada Zoom kali ini, dan pada semua PPDS Bedah, salam kenal. Mungkin kita pernah sesekali bertemu di lorong, pernah sesekali bertemu di bangsal, tapi mungkin belum pernah begitu akrab untuk berdiskusi. Mudah-mudahan ini menjadi eh, ajang pengantar adik-adik bertemu dengan saya, jangan sungkan-sungkan untuk berdiskusi, karena tentu saja sama ya, niat kita adalah melakukan yang terbaik agar memberikan layanan yang lebih baik untuk pasien. Baik, izinkan saya untuk share screen ya, Dok. Oh, salah ya. Sebentar. Nah, apakah sudah terlihat? Sudah dok? Sudah ya. Oke. Baik. Eh, Pada kali ini saya hanya memberikan pengantar, jadi mudah-mudahan nanti bisa menjadi diskusi yang lebih berkembang ya. Eh, saya mulai ya, Dokter Okta ya, Doksa ya. Ya boleh dok. Baik. Jadi izinkan saya memulai. Oke. Ini mungkin kadang-kadang ada masalah teknis ya, biasalah mak-mak yang nggak terlalu jago IT. Nah, baik. Perkenalkan dulu, nama saya Dr. Riri Primayolanda SPKFR, pediatri konsultan. Jadi saya mungkin kalau bertemannya paling sering itu berarti dengan anak, bedah anak, dan dengan ortopedi anak biasanya paling banyak kontaknya dengan Daman Hermansyah, SPOT. Saya S1-nya di UNAN, berarti masih orang Padang. Kemudian untuk kedokteran fisik dan rehabilitasi di FKUI. Kemudian alhamdulillah saya mendapatkan beasiswa untuk fellowship USG Muskuloskeletal di Entuh, Taiwan. Kemudian mengikuti fellowship intervention pain medicine untuk USG saja, baru belum belum bisa ke Siam dari kolegium IKFR, dan terakhir pendidikan konsultan rehabilitasi pediatrik dari kolegium IKFR. Nah, sebelum kita bicara tentang rehabilitasi, ada satu hal yang biasanya selalu kita sampaikan kepada sejawat mengenai apa itu rehabilitasi. Karena kadang-kadang ada mispersepsi dikarenakan apa namanya, belum belum pahamnya mengenai apa itu sebenarnya rehabilitasi. Jadi sebenarnya ketika ditanya apa itu layanan rehabilitasi, maka kita akan terlebih dahulu membicarakan mengenai falsafah rehabilitasi. Jadi kalau rehabilitasi itu falsafahnya adalah meningkatkan kemampuan fungsional seseorang sesuai dengan potensi yang dimiliki untuk mempertahankan atau meningkatkan kualitas hidup dengan cara mencegah, mengurangi handaya, disabilitas, atau kecacatan. Nah, sebenarnya kata-kata kecacatan ini sudah tidak boleh digunakan ya, cuman ini memang eh, term yang masih ada sebelumnya, jadi saya belum merubah. Jadi kemudian kalau sekarang kalau kita bicara tentang disabilitas, kita nyebutnya itu penyandang disabilitas atau difabel. Nah, dokter sekalian, apa itu kemampuan fungsional? Saya yakin dokter sekalian sudah mengetahui bahwa fungsional berarti berhubungan dengan fungsi, berarti baik itu dari fungsi berjalan, fungsi gerak, fungsi lokomotor ya, kemudian fungsi untuk bicara, fungsi untuk bernapas, fungsi untuk BAB dan BAK, fungsi untuk berpikir, kognitif gitu ya. Jadi semua yang masih berhubungan dengan fungsi pada manusia, maka ada rehabilitasi di situ. Jika ada gangguan fungsi, ada rehabilitasi. Jadi pasien kita tidak terbatas usianya. Saya megang pasien-pasien
dari NICU, pasien-pasien prematur, baik yang terkait dengan gangguan retensi sputum atau susah weaning, atau untuk memulai minum per oral. Bahkan kita juga sampai pada pasien paliatif, di mana pasien-pasien paliatif ini kita usahakan untuk tetap terjaga kualitas hidupnya. Sebagai contoh dulu Ibu Menkes, salah satu Ibu Menkes kita Ibu Endang dulu adalah penderita eh, kanker ya. Nah, ketika beliau di end of life-nya, maka saat itu ada tim paliatif. Nah, salah satunya adalah dari rehabilitasi. Apa yang kami lakukan waktu itu dari tim rehabilitasi? Kebetulan waktu itu saya masih di PPDS, jadi masih berkontak dengan DPJP yang waktu itu menjadi tim beliau. Jadi waktu itu kita tidak tahu bahwa beliau ada eh, masalah kanker. Yang kita tahu beliau tetap ada di TV, tetap ada aktivitas. Nah, ternyata saat itu tim itu membuat bagaimana agar beliau bisa beraktivitas dengan eh, energi konservatif istilahnya. Jadi bagaimana agar energi beliau yang low itu tetap bisa melakukan aktivitasnya dengan sedikit modifikasi. Jadi waktu itu eh, apa namanya diatur agar tempat tidur, tempat beliau turun dari mobil, kursi tempat beliau menerima tamu, itu diatur sedemikian rupa agar cukup untuk energi beliau dan tidak merasa kelelahan di sore hari atau di malam hari. Nah, seperti itulah kira-kira bagaimana prinsip tata laksana rehab tadi gitu. Dengan potensi yang dimiliki, tetap bisa mempertahankan kualitas hidupnya, tetap bisa bekerja sesuai yang diinginkan oleh pasien eh, dengan dengan optimal mungkin. Nah, jika bicara tentang layanan rehabilitasi secara internasional, kita menggunakan ICF, International Qualification of Function, di mana kita melihat bagaimana kondisi penyakit suatu pasien, kemudian kondisi ini kondisi medis, dok, berarti nanti ketika dokter konsulkan ke rehab, maka yang akan kami terima adalah kondisi kesehatannya, kondisi medisnya. Kemudian kami akan melakukan asesmen menilai struktur atau fungsi tubuh mana yang bermasalah, kemudian aktivitas apa yang terhambat, dan partisipasi. Partisipasi termasuk di dalamnya adalah bagaimana fungsi seseorang ini dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kemudian kami akan menilai juga faktor lingkungan apa yang memiliki efek positif atau memiliki efek negatif terhadap pasien, dan terakhirnya adalah faktor-faktor personal. Nah, jika kondisi struktur tubuh, aktivitas, dan partisipasi pada pasien ini berhubungan negatif dengan lingkungan, maka kita menganggap pasien itu mengalami disabilitas. Misalnya, pasien ini mengalami kecelakaan, kemudian terjadi spinal cord injury, kemudian ada paraplegia, kemudian kita melihat bahwa ternyata pasien ini rumahnya itu ada tangga, misalnya masih rumahnya barangkali masih rumah panggung, maka dan pasien ini belum memiliki kursi roda misalnya, maka pasien ini termasuk adalah pasien disabilitas. Nah, ini adalah contohnya bagaimana kita menilai dari suatu masalah. Anggap ini adalah suatu pasien dengan kanker payudara, maka kita menilai di sini body function dan structure apa saja yang bermasalah. Misalnya yang bermasalah adalah ada nyeri atau sensasi nyeri, rasa terbakar gitu ya pada lengan. Kemudian ada rasa lelah yang berlebihan, kemudian ada limfedem mungkin, atau kulitnya yang ini ya, kulitnya yang kering. Bisa juga masalahnya adalah berhubungan dengan metastase ke paru misalnya. Nah, kemudian kita menilai juga misalnya apakah ada masalah dengan mental, berhubungan dengan atensi, konsentrasi, atau berhubungan dengan kemampuan untuk melakukan aktivitas sehari-hari terkait dengan demensia misalnya gitu. Nah, di sana kita melihat berikutnya adalah activity dari
kapasitas fungsional. Nah, di sini kita melihat bagaimana pasien ini dalam melakukan aktivitas sehari-hari. Dia mampu melakukan self-care apa tidak gitu ya, termasuk juga kemampuan seksual, overhead activity, misalnya dia untuk hal-hal sederhana saja seperti bisa keramas apa tidak, kalau perempuan bisa pakai jilbab apa tidak gitu ya. Kemudian bagaimana kemampuannya untuk weightlifting dan manipulasi. Ini terkait misalnya pada ekstremitas yang ipsilateral dengan masalah kansernya biasanya ya. Kemudian kita menilai lagi berikutnya adalah partisipasi. Bagaimana fungsi sosial dari seseorang ini. Misalnya bagaimana dia menyetir, misalnya jika si perempuan ini adalah seseorang yang independen ya dalam menyetir misalnya. Kemudian bagaimana dia berinteraksi di pekerjaan, bagaimana dengan masalah untuk ini ya healing ya, leisure dan sport, dan berikutnya bagaimana dia untuk melakukan religious. Nah, ini juga berhubungan karena kalau Muslim ini akan lebih susah lagi karena mungkin ada beberapa gerakan sholat barangkali yang apa terhambat ya ketika ada masalah dengan nyeri misalnya atau masalah berhubungan dengan bengkak gitu ya limfedem pada sisi bilateral. Nah, kemudian kita menilai lagi tadi faktor lingkungan. Faktor lingkungan yang berhubungan dengan pasien tadi. Apakah dia mempunyai insurance misalnya, dia mempunyai asuransi BPJS apa tidak, misalnya gitu. Terus kalau punya BPJS, kadang-kadang ada obat yang nggak ditanggung. Kadang kalau kami sih bukan obat masalahnya. Kalau kami biasanya nggak ditanggung itu alat bantu biasanya. Nah, apakah dia alat bantunya tercover apa tercover oleh BPJS apa tidak, misalnya gitu ya. Kemudian misalnya apakah dia eh, mendapatkan apa ini support ya dari health systemnya. Jadi lebih ke health system, bukan alat medis ya, tapi health systemnya. Termasuk maksudnya di sini adalah alur dari rumah sakit, misalnya seperti itu. Eh, nah, berikutnya kita menilai masuk faktor personal, sorry, lingkungan ini termasuk juga bagaimana support dari keluarga ya, bagaimana support dari keluarga terhadap pasien. Eh, Kemudian mengenai personal emosional ini bagaimana emosinya, kemudian bagaimana dia mempersepsikan dirinya sendiri, level pendidikan karena itu sangat berpengaruh ya, eh, emosi apakah sudah sampai ke level depresi dan lain-lain. Nah, nanti ini semua kita menilai dengan jadi dengan menilai apa bagaimana masalah fungsinya, aktiviti, kemudian partisipasi, faktor lingkungan dan faktor personal dan emosional. Nah, barulah kita melakukan program rehabilitasi, di mana nanti program ini akan dibantu oleh tim rehab, baik itu keterapian fisik, fisioterapi, OTTW, termasuk juga psikolog dan sosial medis jika seandainya ada masalah terkait dengan sosial. Nah, tata laksana rehab ini tujuannya adalah satu mencegah kehilangan fungsi. Jadi misalnya walaupun ada masalah-masalah tadi yang berkaitan dengan fungsi, maka kita berharap kita bisa mencegah kehilangan fungsi. Atau jika seandainya memang ada masalah kehilangan fungsi, maka kita berusaha untuk menghambat atau memperlambat. Nah, ini biasanya terkait dengan kasus-kasus yang eh, memang solid progresif, misalnya kalau pada anak contohnya mungkin DMD ya, Duchenne Muscular Dystrophy, di mana eh, pasien ini awalnya kan memang ambulatori, kemudian dia menjadi non ambulatori, kemudian dia menjadi ketergantungan respirasi akhirnya. Nah, walaupun kita tahu misalnya desain dengan kondisi di Indonesia sekarang kita masih belum mempunyai obat-obatan yang bersifat genetik, maka biasanya anak-anak ini di akhir usia belasannya akan meninggal. Cuman kita berusaha agar bisa memperlambat usia belasan itu gitu, agar sedapat mungkin kita bisa mempertahankan kemampuan ambulasinya dan terutama kemampuan respirasinya. Kemudian berikutnya adalah memperbaiki atau memulihkan fungsi. Nah, pada beberapa kasus kondisinya itu cukup ringan, maka kita berusaha untuk bisa memperbaiki atau memulihkan fungsi. Nah, begitu juga dengan mengkompensasi fungsi yang hilang. Anggap misalnya ada pasien amputee,
pasien amputee ini misalnya pada tangan kanan, tapi selama ini pasien adalah right-handed, maka kita berusaha untuk, walaupun nanti misalnya pasien ini cukup mampu bisa membeli eh, apa namanya eh, tangan palsu ya, tangan palsu yang sistemnya itu canggih ya, jadi ada biosensor, jadi kayak eh, apa ujungnya ya tangannya itu bisa untuk menggenggam, untuk megang, tapi tetap saja akan kesulitan untuk menulis, maka kita akan mengalihkan fungsi menulis atau mengetiknya itu ke sisi kiri seperti itu. Atau berikutnya adalah mempertahankan fungsi yang masih ada. Nah, adapun output dari fungsional pada kasus rehabilitasi, jadi ujungnya gitu setelah kita memperbaiki fungsi ini bisa jadi pasien itu menjadi normal atau dia masih ada simptomatik. Ini misalnya mungkin pasien nyeri misalnya, dia mandiri sudah bisa independen tapi masih ada nyerinya bertahan misalnya gitu mungkin skala sedua apa tiga, atau kadang-kadang nyerinya kadang-kadang masih muncul sesekali misalnya pada aktivitas tertentu. Nah, berikutnya adalah kemandirian secara parsial, di mana pasien ini kemandiriannya lebih dari 50%. Berikutnya adalah tergantung secara parsial, jadi ketergantungannya yang lebih dari 50%. Atau tergantungan total, di mana semua aktivitasnya itu dibantu oleh caregiver. Dan yang terakhir adalah meninggal. Ketika pasien meninggal ini termasuk adalah bagian dari output rehabilitasi, karena seperti tadi yang disampaikan bahwa beberapa pasien memang kita diprogramkan untuk program paliatif, maka meninggal memang adalah outputnya, cuman kita harapkan kita bisa membantu pasien itu untuk end of life-nya itu dengan mempunyai dignity, dengan harga diri, dengan berkumpul dengan keluarganya tanpa rasa nyeri, dan keluarganya bisa menerima kehilangan yang mereka hadapi seperti itu. Nah, ini saya mempunyai video mengenai rehabilitasi, mungkin kita bisa tonton bersama ya, karena masih pagi barangkali ada yang habis jaga, ada yang masih ngantuk. Kedengaran nggak suaranya dokter? Oksa. We are the Cheshire and Merseyside Rehabilitation Network. Oke. We support people who've experienced a traumatic illness or injury along a pathway of care. We offer a range of services across hospital and community settings, which can be accessed at any point during your rehabilitation. Settingannya Your hospital dan pathway community ya. will be tailored to meet your needs. And whatever happens, you'll have an amazing team of experts on hand 24/7 to work towards getting you home and reaching your potential. Nah, jadi ini saya sampaikan bahwa rehabilitasi itu kita mendapatkan kembali kemampuan fungsionalnya, potensinya seperti apa. Here, we'll explain about how we work and the kind of support you can expect. When meeting someone new, we don't see a patient, we see a person. Rather than just looking at your medical needs, we look at who you are. For instance, who your family and close friends are, and what kind of job you do, your hobbies and passions, and any pet hates. Well. What happens, you'll have an amazing you home and reaching your potential. Explain about how we work and the kind of support you can expect. When meeting someone new, we don't see a patient, we see a person. Rather than just looking at your medical needs, we look at who you are. For instance, who your family and close friends are, and what kind of job you do, your hobbies and passions, and any pet hates. Everything that makes you unique. This way, we have a much better idea of how to rebuild the whole you. Once you're onto the rehabilitation care pathway, there are lots of different possible routes, depending on your goals and needs, but the important stages are the same for everybody. First, there's admission and assessment. Then we work with you and your family to set realistic short and long-term goals. We'll start with small ones first and build up to bigger ones. By communicating with you, we can fine-tune them as you go along. At times, it may be frustrating and difficult, but we'll be there to give you the support, encouragement, and motivation you need at every stage. Because we're a network,
Your treating team is made up of lots of different people with different skills. All of them are specialists in rehabilitation for people who have had a traumatic illness or injury. We work together and are communicating all the time. The Rehabilitation Coordination Team are the first people you will meet, and they'll help guide you along the pathway from start to finish. You may also meet rehabilitation consultants, physiotherapists, occupational therapists, speech and language therapists, dietitians, psychologists, psychiatrists, nurses, vocational rehabilitation therapists, social workers, and all kinds of other health professionals and support staff. But everything we do will be tailored around you and your family's needs and wishes. Regular goal setting meetings help us make sure your rehabilitation programme is on track, so we can help build the best possible future for you as fast as possible. As well as your physical and cognitive well-being, we will help you and your family with difficult emotions too, by offering a safe environment for you to talk about your feelings. Our ultimate aim is to help you be as independent as possible, and everything we do has our 6 values at the heart. Jadi seperti itu kira-kira ya dok, bahwa rehabilitasi itu ada timnya. Tim kita saat ini kalau untuk di M Jamil masih kekurangan, sebenarnya masih kekurangan, baik dari jumlah SDM maupun dari sisi variasinya. Saat ini kita memiliki 8 orang fisioterapi. Fisioterapi ini nanti bertugas untuk membantu hal-hal yang terkait dengan gross motor, baik itu lingkup gerak sendi misalnya, kemudian bagaimana mobilisasi sampai akhirnya berjalan. Kemudian kita memiliki 2 orang occupational therapist. Occupational therapist ini nanti akan membantu untuk melakukan bagaimana pasien bisa melakukan aktivitas sehari-hari, termasuk bagaimana self care, menggunakan tangannya untuk self care, menulis misalnya nanti juga pada ujung ke situ, dan bagaimana untuk koordinasi gerak yang sifatnya itu lebih fine motor. Berikutnya kita memiliki 1 orang terapi bicara. Terapi bicara nanti akan membantu jika ada masalah berkaitan dengan eh, bicara, kemudian berkaitan dengan gangguan menelan. Kita memiliki 1 orang psikolog yang saat ini masih berbagi dengan poli jiwa. Biasanya kita cuman di CPNS alhamdulillah kita ada dapat satu social worker di mana ini nanti membantu seperti ini dok. Anggap pasien ini adalah pasien yang tiba-tiba karena trauma menjadi atau sakitnya menjadi disabilitas. Kemudian misalnya fasilitas lingkungan di rumah tidak cocok. Anggaplah misalnya dia dia dengan kursi roda misalnya akan dependen di kursi roda, kemudian dia punya toilet misalnya di luar rumah dan toiletnya adalah toilet jongkok misalnya. Berarti kan mau tidak mau anggap dia misalnya bowelnya aman gitu ya. Dia eh, butuh toilet yang duduk gitu agar memudahkan dia untuk bisa toileting secara mandiri. Nah, tentu untuk mempunyai toilet ini tidak gampang gitu, ada modalnya. Nah, pada pasien-pasien yang dengan keterbatasan secara finansial tentu tidak gampang gitu untuk melakukan itu. Nah, di sanalah nanti perannya dari social worker bagaimana dia berusaha untuk eh, menilai kondisi rumah, menilai kondisi finansial, support dari keluarga besar, tetangga, dan kalau memang membutuhkan bantuan untuk mencari donatur, biasanya social worker inilah yang nanti akan membantu untuk mencarikan donatur gitu. Dan alhamdulillah pada tahun ini kita mendapatkan social workernya dari CPNS. Nah,
Berikutnya tadi sudah timnya, kemudian modalitas dan exercise adalah medicine, obat kami ya. Mungkin kalau tentang obat-obatan biasanya karena sistem BPJS sekarang kami sudah di ujung, jadi biasanya pasien datang sudah dengan obat-obatan, maka akhirnya kami lebih banyak berperan pada modalitas dan exercise. Ini hanya sebagian dari modalitas yang ada di rehabilitasi medik, masih ada beberapa yang lain yang tidak saya masukkan gambarnya. Tapi mungkin dengan ini kalau baca status rehab mungkin dokter sering dengar gitu istilahnya. Ini adalah krioterapi. Ya, krioterapi adalah terapi dingin ya, terapi dingin. Ada terapi hangat bisa menggunakan. Oh, saya nggak masukkan. Ada infrared, ada diatermi. Nah, ini adalah krioterapi, di mana krioterapi yang paling banyak kita gunakan untuk pasien-pasien post surgery biasanya, di mana masih ada inflamasi, dan inflamasi itu eh, menyebabkan nyeri ya. Nah, biasanya kita akan bantu mengurangi nyerinya itu dengan menggunakan krioterapi. Nah, ini adalah SWT. Eh, ini SWT mungkin agak di urologi juga ada menggunakan SWT ya, Dok. Cuman SWT yang kita gunakan ini eh, saya nggak tahu settingannya, barangkali settingan barnya, settingan shocknya berapa, barangkali di sana bedanya. Tapi kita menggunakan SWT kita ini untuk masalah-masalah nyeri muskuloskeletal. Dan biasanya nyeri-nyeri yang sifatnya kronis ya, misalnya yang sudah ada IBM-nya nilainya A itu adalah plantar fasciitis dan tennis elbow. Nah, ini adalah laser. Di M Jamil kita memiliki ada dua jenis laser, ada low power laser dan high power laser. Nah, untuk yang high power laser ini biasanya dilakukan sendiri oleh psikiatris, sedangkan untuk SWT dan laser dikerjakan sendiri oleh dokter rehabnya. Ini karena eh, apa namanya komplikasi pasca penggunaan cukup banyak, jadi kami berhati-hati. Jadi yang dua alat ini saat ini masih digunakan sendiri oleh dokter rehabnya, sedangkan yang lain-lain itu sudah digunakan oleh fisioterapi. Nah, ini adalah tadi yang ultrasound. Kita memiliki dua ultrasound, yang satu ultrasound diagnostik, yang satu adalah ultrasound terapi. Nah, ultrasound terapi adalah jenis dari deep heating. Jadi dia bisa untuk kasus-kasus seperti shoulder, di mana misalnya rotator cuff itu kan tersembunyi jauh ya di bawah lemak deltoid. Nah, ini jika kita ingin mengejar rotator cuff, bisa kita lakukan karena penetrasinya cukup dalam. Sedangkan untuk IRR penetrasinya itu sangat superficial ya, hanya untuk otot-otot yang superficial atau otot-otot yang tipis gitu. Nah, ini adalah alat-alat yang kita gunakan untuk kasus-kasus limfedem, baik itu misalnya kasus apa namanya limfedem karena Chiamami misalnya, tapi juga bisa untuk kasus-kasus varises. Nah, ini adalah TENS. Nah, TENS ini sebenarnya kita sedang menghack, menghijack otak gitu sebenarnya, karena ini prinsipnya menggunakan prinsip apa dok ya, kalau kita nyeri menggunakan prinsip gate control theory, di mana dengan TENS ini kita merangsang serabut nyeri yang lebih cepat, sehingga nyeri dari TENS ini yang duluan sampai ke otak mengalahkan nyeri yang ditimbulkan dari masalah di organ gitu. Jadi pasien ngerasa seakan-akan nyerinya berkurang, padahal sebenarnya karena otak kita menyetop eh, gate control tadi, menyetop nyeri lain yang lebih rendah gitu. Jadi karena kita memberikan nyeri, nah maka otak kita ngerasa oh ini ada nyeri yang lebih tinggi, nyeri yang sebelumnya yang dirasakan, anggaplah misalnya pasien ini OA misalnya gitu, nyeri dari lututnya itu nggak terasa gitu. Nah, dan tenis ini bisa portable dok, bisa bisa dibeli. Sekarang bahkan ada harganya yang sudah murah, merek yang tertentu gitu ya. Ada yang sudah di bawah 1 juta dan bisa digunakan kapanpun, dimanapun ya. Jadi kalau seandainya ada teman-teman sejawat sakit pinggang, misalnya sebelum eh, ke rehab sudah nyeri banget, nah ini bisa bisa jadi kayak senjata nih dok, TENS portable.
Nah, berikutnya kita untuk nyeri, kita juga sudah sampai pada level intervention. Untuk ini ada dua orang yang sudah mendapatkan RKT ya. Untuk ini saya dan Dokter Widya. Nah, untuk saat ini pun Dokter Widya hari ini sedang ada di Hong Kong karena masih dalam fase pendidikan yang untuk mendapatkan sertifikasi internasionalnya. Doakan dok, mudah-mudahan nanti kita bisa bekerja sama lebih jauh mengenai nyeri ini. Dan berikutnya tentu yang paling utama adalah exercise. Memang saat ini untuk exercise kita mengakui masih jauh dari apa yang kita harapkan. Ya kami juga mengakui itu karena masih keterbatasan tadi alat-alat kita masih sangat terbatas. Pelan-pelan kami mencoba untuk menambah ya, cuman karena sekarang terkait lagi dengan prioritas-prioritas ini ya. Tahun kemarin katanya kita nggak dapat apa-apa gitu. Mudah-mudahan tahun ini walaupun tidak prioritas kami mendapatkan penambahan untuk exercise karena sifatnya kami penunjang. Tentu kita berharap dokter-dokter semua setelah melakukan suatu aktivitas operasi yang lama, yang panjang sampai belasan jam, tentunya berharap setelah operasi itu tentu pasiennya kondisinya membaik, bisa kembali ke aktivitas semula gitu. Nah, untuk pasien ini bisa kembali ke aktivitas semulanya itulah dok bagian peran dari rehabilitasinya, termasuk exercise-nya gitu. Nah, ini memang PR panjang kita. Kemarin untuk masalah nyeri dok, kami bisa dengan PD bilang saat ini kita adalah yang terbaik di Sumatera Barat, tapi untuk masalah exercise kami masih berjuang. Nah, nanti kita mungkin bisa bekerja sama lebih lanjut dok mengenai ini. Baik, mungkin kita lanjut ke masalah bedah ya. Kira-kira apa aja gitu yang membutuhkan rehabilitasi. Ini bisa masih lebih banyak, Indok. Ini saya terburu-buru membuatnya ya. Bisa lebih banyak. Misalnya ini adalah kasus traumatic brain injury misalnya. Pasien-pasien pasca injury bisa jadi nanti pasien ini dengan mungkin awal masih bedridden, misalnya ada nanti eh, apa namanya gangguan anggaplah pasien ini tidak bisa winning misalnya gitu ya dok, kemudian slamnya banyak, kita bisa bantu di situ dok, kita bisa bantu agar bagaimana eh, agar slam ini berkurang, membantu menggerakkan apa namanya ekstremitasnya agar tubuhnya merasa bahwa ini masih ada aktivitas, itu juga akan membantu untuk bisa melakukan winning. Kemudian kita juga bisa membantu untuk menstimulasi otot-otot diafragmanya dok. Nah, jika pasien ini misalnya sudah sadar, sudah bisa untuk sudah stabil ya dok, sudah stabil untuk bisa mobilisasi, maka kita bisa membantu untuk mobilisasinya termasuk sampai bagaimana nanti pasien ini untuk berdiri dan berjalan. Nah, kalau ternyata memang kondisinya sangat berat dan tidak bisa berjalan, misalnya kita juga bisa nanti mengkompensasi bagaimana memindahkan eh, apa anggap misalnya hemi kiri misalnya. Nah, kita mengkompensasi agar dengan kanan itu dia tetap bisa melakukan aktivitasnya seperti itu. Ataupun misalnya pasien-pasien spinal cord injury. Nah, spinal cord injury ini bisa dikatakan ini rehab banget ya dok, karena dengan adanya spinal cord injury, pasien yang tadinya eh, apa independen ya bisa melakukan aktivitas apapun, tiba-tiba jadi eh, tergantungan. Nah, tidak hanya tergantungan karena paraplegia atau tetra ya dok, tapi juga pasien-pasien ini mengalami gangguan pada neurogenic bladder dan neurogenic bowel. Nah, untuk bladder dan bowel itu juga kita memiliki tata laksana sendiri dok. Jadi kalau dokter memiliki pasien-pasien spinal cord injury, jangan lupa dikonsulkan ke rehab dok, terutama yang pasca operasi atau pasca dia setelah di outpatient dok, setelah rawat jalan. Karena walaupun anggaplah pasien ini misalnya berakhir dengan paraplegi dengan MMT 0 ya dok, AIS A ya, atau misalnya Frankel A misalnya disebutnya kalau di bedah biasanya masih ada menggunakan Frankel A. Walaupun kondisi seperti itu tuh, kita masih bisa eh, kita lakukan asesmen dulu sebenarnya. Ada beberapa pasien misalnya yang dia levelnya di bawah torakal 8,
itu sebenarnya kita masih bisa dia menjadikan pasiennya mandiri dengan menggunakan kursi roda, Dok. Tapi untuk agar dia bisa mandiri menggunakan kursi roda itu butuh latihan. Nah, termasuk tadi latihan yang OT ya, termasuk bagaimana dia menggunakan eh, celana sendiri, ya kalau cowok ya, bagaimana sampai dia menggunakan celana panjangnya sendiri, jeansnya, atau misalnya dia jatuh dari kursi rodanya, bagaimana dia dari lantai itu bisa naik lagi ke kursi rodanya, Dok. Jadi pasien-pasien spinal cord injury ini memang kalau tidak kita latih, Dok, dia akan menjadi total ketergantungannya. Termasuk bagaimana dia BAB dan BAK, kalau tangannya masih di Traka 8 kan tangan masih oke, tuh, Dok. Kita juga bantu bagaimana dia bisa BAB BAK mandiri dengan segala keterbatasannya. Nah, yang lain adalah luka bakar. Nah, luka bakar ini tentu saja sekarang saya senang sekali kalau luka bakar di M. Jamil sekarang sudah kerjasama juga dengan anestesi ya, Dok. Jadi saya dapat pasien luka bakar itu sudah nyeri Bu, enggak diangkat nyeri enggak gitu. Jadi kita latihannya enak sekali, alhamdulillah. Jauh berbeda sekali dengan kondisi ketika awal dulu saya pulang dari PPDS. Alhamdulillah, jadi kita bisa merasakan makin makin lama kita semakin begitu kita melakukan kerjasama eh, kerjasama dengan bagian-bagian terkait, kita bisa melakukan layanan yang lebih baik gitu ya dok dengan pasien. Begitu juga dengan kasus-kasus ortopedi. Nah untuk ortopedi sendiri memang untuk rehabilitasi ya dok bisa dikatakan ortopedi itu adalah kakak kandung gitu ya. Kalau yang di Tamatan UI mungkin sudah sering mendengarkan cerita bahwa dulunya ada Prof. Prof. Sularto, beliau adalah profnya ortopedi. Cuman zaman dahulu, berarti di zaman-zaman dokter Pak Eri gitu ya, Prof. Menger, itu masih kuliah kuliah bareng dengan konsulen-konsulen kami dari rehabilitasi. Jadi dulu sangat eh, dokter-dokter ortopedi zaman dahulu itu mempunyai pemahaman rehab yang sangat kuat gitu karena kuliah bersama tadi. Jadi memang kalau bisa dikatakan kasus-kasus ortopedi ini sangat banyak, kami sangat banyak mendapatkan rujukan dari ortopedi, baik itu fraktur, kontraktur, pain, atau juga pasca tindakan-tindakan lain ya yang dari ortopedi. Itu kalau saya juga yang tadi saya sampaikan bahwa saya banyak bekerja sama dengan Dokter Hermansah terkait dengan pasien-pasien cerebral palsy, dok. Jadi anak-anak ini eh, mungkin punya potensi untuk berdiri gitu ya, cuman karena spastisitas kan pada yang kita sama-sama tahu lah kadang-kadang datang kita tuh sudah terlambat ya. Anak ini punya potensi berdiri dan berjalan, tapi ada gangguan pada hip terkait dengan spastisitasnya. Nah, biasanya ini kerjasama dengan Dokter Hermansah. Atau misalnya ada kontraktur di bawah ya di kaki gitu. Padahal sebenarnya kalau kontrakturnya itu diperbaiki, ada foot deformity ini diperbaiki, maka dia bisa lebih stabil berdirinya. Nah, biasanya kita bekerja sama dengan ortopedi untuk hal seperti ini. Oh, ini lokal bakarnya 2 kali tersebut sama saya. Begitu juga dengan pre dan post surgery, dok, terutama pre dan surgery yang ini ya, yang besar-besar ya, dok, misalnya kanker, saraf, torak, abdomen gitu ya, atau ortopedi. Di mana pada beberapa kasus kita mengetahui pemulihannya cukup lama, dok. Jadi terjadi imobilisasi yang lama, pasien berbaring lama. Tentu kita sama-sama mengetahui pasien yang berbaring lama ini hampir semua organnya jadinya terkena ya, dok. Kalau dari otak biasanya nanti lama-lama pasien ini jadi apa gangguan kognitif, gangguan emosi ya, gampang sedih. Kemudian dari respirasi gampang pneumonia, kemudian dari eh, ekstremitas eh, otot kita nih kalau nggak digunakan, maka dia lama-lama akan mengecil, akan atrofi, disuse atrofi. Beberapa pasien bahkan kita mendapatkan MMT-nya itu sampai 3, dok. Jadi itu artinya dia nggak bisa ini dok, tidak bisa berdiri gitu ya dengan tanpa dengan bantuan gitu, karena MMT-nya sampai 3. Begitu juga dengan nafsu makan, kemudian kemampuan untuk BAB ya karena sudah berbaring lama, tidak ada misalnya tidak ada aktivitas lawan gravitasi, maka mortalitas dari ususnya juga berkurang. Nah, sebenarnya kasus-kasus bedah ini banyak berhubungan dengan imobilisasi. Dok, terakhir kita mendapatkan pasien dari bedah saraf, pasien dokter Ade. Pasien ini tuh sudah 4 bulan ya, 4 bulan berbaring.
kemudian dia dikonsulkan ke rehab. Waktu datang itu dia MMP-nya 4 tuh, MMP-nya 4, cuman ada hipotensi ortostatik, jadi begitu kita sedikit tinggikan atau kita miringkan itu langsung pusing, mual gitu. Nah, alhamdulillah dalam satu waktu 1 bulan dok, hanya dalam 1 bulan pasien ini bisa berdiri dan berjalan kembali dok. Jadi pasien-pasien imobilisasi lama ini dok, jika tertemukan misalnya di rawat inap atau di rawat jalan, dan dokter melihat ini kekuatan otot baik misalnya dan masih punya potensi untuk berdiri dan berjalan, kognitif baik, jangan lupa dok dikonsulkan. Tentu pasien-pasien ini juga akan bahagia kan dok, bagaimana mereka tentu tadinya mendapat pergi ke rumah sakit, anggaplah misalnya dalam kondisi duduk di kursi roda, kemudian ternyata apa dioperasi dan ada komplikasi misalnya, kemudian diimobilisasi lama, pulang itu di bed nggak bisa ngapa-ngapain ya, tapi sebenarnya potensinya masih ada barangkali dok, tentu akan bahagia gitu. Jadi kalau seandainya mereka bisa kembali ke aktivitasnya yang semula. Baik dok, ini beberapa sudah 45 menit ya, saya percepat saja. Ini beberapa apa IBM ya, jurnal yang ini mungkin dokter bisa cari sendiri sebenarnya bagaimana kita bisa menemukan apa namanya jurnal-jurnal yang menceritakan bagaimana rehab itu berperan pada kasus-kasus bedah ya. Ini yang burn injury, ini pada lung cancer ya. Dikatakan bahwa pasien-pasien yang mendapatkan exercise intervention itu bisa meningkatkan kemampuan fungsionalnya, bisa mengurangi length of stay, bisa mengurangi komplikasi surgery, dan mempercepat recovery-nya. Ini juga bagaimana early ya dok, early mobilization pada pasien cardiac surgery. Ini alhamdulillah nih kita banyak dapat dari bedah torak pasien-pasien yang di CPCU ya dok. Dikatakan bahwa pasien-pasien yang early mobilization ini uh, bisa mendapatkan meningkatkan kemampuan fungsionalnya, kekuatan ototnya, kemudian dia lebih cepat untuk winding dari mechanical ventilator, kemudian dia apa namanya kualitas hidupnya lebih baik ya. Nah, cuman memang kalau yang ini katanya tidak berhubungan dengan length of stay di ICU. Begitu juga dengan cancer, ini ada penelitian dia menilai ada 5 apa mode rehabilitasi yang dilakukan, termasuk di sini ada complementary ya tuh dok. Tapi kalau di Jamil kita belum punya complementary dok. Kalau di Singapura, di Malaysia contohnya, mereka complementary-nya adalah akupunktur, tradisional massage, dan saya lupa itu apa namanya yang India yang ada aromaterapi terus yang dikasih minyak-minyak gitu lah dok. Nah, termasuk juga itu. Nah, dikatakan bahwa exercise dari semua itu exercise yang paling kuat hasilnya. Exercise ini bisa meningkatkan shoulder mobility ya, jadi gangguan LGS lingkup gerak sendi pada shouldernya itu bisa kita atasi dari awal. Begitu juga mengurangi lymphedem, nyeri, fatigue, dan kualitas hidup. Nah, berikutnya adalah frailty. Nah, ini dok, jadi tadi frailty dan eh, pada pasien-pasien geriatri ya dok, eh, pasti banyak ini di bedah. Nah, eh, frailty ini sebenarnya kita bilangnya kerapuhan ya dok. Jadi kayak bagaimana kan kalau pasien-pasien lansia ini datangnya mungkin masih agak bugar, tapi sebentar saja sudah eh fail, apa ya bahasa Indonesia frailty ini ya. Dia eh, jadi nggak bisa ngapa-ngapain gitu dok. Nah, gitu. Jadi besar sekali nih kemungkinan untuk terjadinya frailty pada kasus-kasus bedah. Ya, dok. Nah, ini tentang nyeri. Nah, ini sedikit dok terakhir pasien kita. Ini pasien dokter Roni nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Afi. Saya adalah salah satu pasien yang telah sembuh dari TB tulang belakang yang telah dioperasi pada bulan Maret 2021 di Rumah Sakit M. Jamil dan melakukan rehabilitasi medik fisioterapi di Rumah Sakit M. Jamil Padang. Saya melakukan rehabilitasi medik dibimbing oleh Dr. Riri dan Kak Ingrid selama lebih kurang 6 bulan lebih, mulai dari awal pasca operasi sampai saya benar-benar bisa uh, berjalan dengan
baik dan benar. Terima kasih banyak kepada Dokter Riri dan Kak Ingrid atas bantuannya selama saya terapi di Rumah Sakit M. Jamil Padang. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Can we skip to the good part? Baik, ini pasien kita Afi ya dok, PNS di Jakarta. Alhamdulillah sekarang sudah bisa kembali ke aktivitas semula dok. Maaf. Assalamualaikum Berarti warahmatullahi ini ya dok, terima kasih atas kesempatannya dok. Masih ada waktu sekitar 10 menit. Mohon maaf saya agak kelamaan. Baik, saya kembalikan pada dokter Oksa. Silakan dok. Baik, terima kasih kepada Dr. Riri, Spesialis Dokter Fisik Rehabilitasi Medik. Selanjutnya kita lanjut ke sesi diskusi dan tanya jawab, dok. Sebelumnya di di chat sudah ada pertanyaan dok dari Dr. Yopi Triputra, spesialis bedah onkologi konsultan. Dengan pertanyaan Assalamualaikum Dr. Riri, mau bertanya pada hari keberapa post-op mobilisasi lengan bisa kita mulai dengan pada post MRM dan dalam bentuk apa gerakannya dok? Terima kasih. Izin dok, kita bisa dijawab langsung dok. Baik, terima kasih Dokter Yopi. Ini teman seangkatan saya nih. Jadi sebenarnya kita melakukan asesmen dulu dok, karena beda pasien kan beda kondisi ya. Tapi pada intinya adalah sesegera mungkin kita bisa memulai. Untuk gerakan ini kita sesuai dengan gerakan dari ini dok, gerakan dari shoulder itu abduksi, fleksi, internal rotasi. Nah, cuman memang kita tidak melakukan gerakan itu lebih dari abduksi 90 dan fleksi 90 dok. Jadi kita memulainya dari yang gerakannya di bawah dari 90. Dan kita biasanya menanyakan kepada toleransi pasien dok. Karena ini ada sesuatu latihan yang akan berjalan lama. Jadi biasanya kita tidak langsung agresif mencapai target tertentu gitu dok. Seperti tadi disampaikan bahwa kita di rehab itu sistemnya tuh tailor made. Jadi satu orang itu programnya mungkin berbeda dengan yang lain. Walaupun sama-sama misalnya ada gangguan lingkup gerak sendi. Tapi yang satu termasuk juga mungkin tergantung dengan jenis operasinya ya dok. Eh, jadi biasanya nanti kita akan menanyakan atau melihat laporan operasi, ini operasinya seperti apa. Nah, kita biasanya akan melakukan tailor. Pertama tergantung kemampuan pasien untuk mentoleransi nyeri, dok. Ada pasien yang apa namanya ambang nyerinya itu rendah ya dok, dengan nyeri yang sedikit sudah merasa nggak mampu. Ada pasien yang ini yang bagus gitu. Nah sekarang kita seperti yang tadi saya sampaikan, kita sekarang dengan adanya anestesi sudah mulai ini ya dok, sudah mulai banyak intervensi nyeri akut pasca operasi, dan itu sangat membantu sekali dok untuk kami bisa memulai rehabilitasi.
Nah, kita juga biasanya yang paling kita tekankan pada pasien ini adalah bagaimana mengedukasi pasien bahwa gerakan itu penting mereka lakukan karena kalau tidak dilakukan kita tahu satu lingkup gerak sendinya akan terbatas, yang kedua yang paling sering itu lymphedem. Nah, lymphedem itu sendiri tidak hanya akan mengganggu fungsi dari shoulder, tapi nanti juga bisa mengganggu sampai ke ini dok, sampai ke fungsi dari vein motornya. Nah, tentu kita juga menilai pasien kalau seandainya pasien ini right-handed misalnya dok, dia orang yang aktivitas sehari-harinya dengan tangan kanan misalnya, maka kita juga akan mengedukasi pasien itu bagaimana kalau seandainya dia tidak menggerakkan, bagaimana kemungkinan keterbatasan yang akan dialami oleh pasien. Nah, jadi memang kita tidak bisa menyamakan semua, Dokter Yopi. Tapi intinya adalah kita akan melakukan asesmen dulu, termasuk juga sebelum kita melakukan apa latihan gerak sendi, kita juga akan membantu pasien bagaimana dia bisa bangkit sendiri dari tidur ke duduknya tanpa dia merasa nyeri. Nah, seperti itu. Bahkan kita memulainya dari situ, dok. Seperti itu, dokter Oksa. Makasih Dr. Baik, Riri. Terima kasih, dokter Evi. Baik. Terima kasih, Dr. Riri. Selanjutnya kita buka pertanyaan kepada rekan-rekan PPDS. Apakah dari rekan PPDS ada yang ingin bertanya? Dipersilakan. Izin bertanya dok. Silakan Dr. Yudi. Baik dok, izin bertanya dok. Di bedah itu pada pasien-pasien yang dengan misal pasien luka bakar atau pasien-pasien dengan imobilisasi lama dok, yang dengan risiko pneumonia atau infeksi paru ataupun dengan risiko retensi sputum, itu kapan kita boleh konsul untuk chest fisioterapi dok? Dan mungkin apa edukasi yang bisa kita berikan kepada pasien ataupun keluarga pasien untuk menurunkan risiko infeksi parunya nanti di ruangan dok. Oke, terima kasih dok. Terima kasih, Dokter Yudi. Pertanyaan sangat bagus ya, dok. Berarti yang paling penting bagaimana mencegahnya dulu, berarti gitu ya, dok. Tadi yang pertanyaan Dokter Yudi berarti ya, bagaimana untuk mengedukasi pasien. Nah, imobilisasi lama itu dua prinsipnya adalah tubuh kita ini dirancang untuk anti gravitasi, dok. Jadi tubuh kita ini, otot-otot kita ini dirancangnya itu untuk melawan gravitasi. Jadi bagaimana agar dia tetap bisa bekerja, maka kita berikan aktivitas yang anti gravitasi. Jadi misalnya gini, anggap pasien dokter ini pasien dengan kondisi hanya berbaring saja. Bagaimana cara kita mencegah untuk tidak terjadi pneumonia misalnya? Caranya sederhana saja, dok. Ajarkan pasien atau keluarganya untuk bisa melakukan duduk bersandar sebisa mungkin untuk bisa duduk, dok. Kalau tidak ada masalah-masalah yang komplikasi untuk dia duduk lama, misalnya kayak peningkatan tekanan intrakranial misalnya, kalau itu ada tentu nggak boleh ya, dok. Nah, kalau seandainya tidak ada hal-hal yang membahayakan dia untuk bisa duduk, maka ajarkan pasien ini duduk dengan bersandar, dok. Bahkan duduk bersandar saja dia sekitar 45, di atas 45 ya, dok, di atas 45 itu sudah mampu mencegah terjadinya pneumonia. Nah, duduk ini kita bisa sarankan ke pasien kalau sedang tidak jam tidur, sedang ada tamu, sedang makan, atau setelah sholat pada pasien yang muslim, maka duduk dulu sampai nanti merasa capek. Berapa lama? Kita biasanya bilang kalau bisa 2 jam, minimal 2 jam dalam satu hari. Tapi kalau bisa lebih dari itu. Nah, kemudian kita juga bisa merangsang pernafasan, dok, dengan menggerakkan otot-otot besar. Jadi kan latihan aerobik itu prinsipnya adalah menggerakkan otot besar, dok. Nah, kalau seandainya pasien ini, anggaplah pasien ini kekuatannya masih oke, kemudian tadi itu dia belum yang sampai baru batuk-batuk, tapi batuknya lama, tidak ada sesak nafas. Nah, kita bisa melakukan latihan lower extremity, jadi kita gerakkan otot-otot quadricep dan hamstring dengan latihan menggerakkan lutut ya dok ke atas dan ke bawah,
atau kita menggerakkan otot-otot psoas dan gluteus dengan menggerakkan hip ya, fleksi dan ekstensi. Anggaplah misalnya pasiennya masih merasa berat, nanti keluarganya bisa pegang dong, bisa pegang kaki ya, tungkainya itu bisa dipegang oleh keluarga. Kemudian assisted pasiennya melakukan sendiri aktivitas yang hip fleksi dan ekstensi tadi. Itu sebenarnya cukup untuk merangsang respirasi. Karena kenapa? Karena otot nafasnya merasa, oh di bawah saya ada aktivitas, maka saya harus bergerak lebih baik. Nah, begitu. Oh ya, satu lagi dengan tadi duduk diposisikan duduk, Dok. Selain dari otot-ototnya bisa kembali bekerja dengan baik, batuk itu sendiri juga akan lebih baik ketika kita duduk. Kenapa? Karena kan batuk itu sebenarnya aktivitas kalau kita nafas, inspirasi itu kan sebenarnya gerakan dari diafragma. Tapi ketika kita batuk itu gerakannya lebih banyak dari otot-otot abdomen dan otot-otot kostal, Dok. Jadi begitu dia duduk, abdominal dan interkostal itu bekerja lebih baik. Karena kalau dia telentang, Dok, nah si abdomen tadi kan dan interkostal itu dapat gravitasi dari atas. Jadi ketika dia akan bergerak ke atas, dia terhambat. Tapi ketika dia duduk, nih abdomen ada di sini, Dok. Dia apa si otot interkostal ada di sini. Sedangkan gravitasinya kan jatuhnya di kepala. Jadi akhirnya mereka bisa duduk, kemudian belum ada hipotensi ortostatik, sedangkan ada retensi sputum, maka suruh pasiennya duduk. Nah, kemudian satu lagi kita sama-sama tahu secara fungsional eh, apa silia-silia itu ya yang untuk merangsang kita batuk itu lebih bekerja lebih baik ketika dia moist dan hangat. Nah, jadi sebelum pasiennya disuruh batuk, suruh minum air hangat dulu, Dok. Nah, mungkin ini hal-hal sederhana yang kita sudah tahu sehari-hari ya. Sebelum batuk minum air hangat dulu, minum air hangat dulu. Nah, sebenarnya itu adalah untuk membuat silianya menjadi moist dan apa namanya moist dan hangat dok sehingga dia bisa bergetar lebih baik dan bisa membawa dahak-dahaknya ke atas. Mungkin seperti itu dokter. Nah, kapan bisa dikonsulkan ke rehab tadi dok? Konsul rehab itu sebenarnya bisa pre dan post. Nah, kemarin ini karena saya sendiri ya, kemarin ini kan saya hanya awal-awal saya hanya sendiri, setahun ini alhamdulillah dokter Rini Agustin itu sudah full, tidak lagi mitra, jadi setahun ini sudah ada berdua, cuman berdua pun kami masih kewalahan. Alhamdulillah dok, di Januari ini dokter Widya Rahmi sudah menjadi mitra, kemudian alhamdulillah juga dokter Nidia sudah lulus, itu pegawai M Jamil BLU, dan alhamdulillahnya menjadi CPNS pada eh, tahun ini. Jadi insya Allah per eh, Februari depan kami sudah berempat. Nah, berarti mungkin ke depan kita bisa kerjasama lebih luas ya dok. Mungkin kalau sebelumnya pasien-pasien pasca surgery saja dikonsultan ke saya, kadang-kadang nggak bisa dilihat gitu sampai sudah ditelepon-telepon karena susah untuk bisa keliling-keliling M Jamil dengan kondisi hanya sendiri dan itu pun setelah poli. Nah, tapi dengan kondisi kita sekarang sudah berempat dok, mudah-mudahan itu bisa kerjasamanya jadi lebih baik. Bahkan dokter bisa mengkonsulkan preoperasi. Sebenarnya lebih enaknya tuh preoperasi dok. Untuk preoperasi itu yang sudah kita kerjakan itu pasien ortopedi itu dok sebenarnya. Beberapa dulu pasien-pasien dokter Rizky sebelum TKR, THR itu dikonsulkan. Jadi H-1 kita datang mengajarkan ke depan itu nanti setelah dioperasi kita gini 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 ya Bu gitu. Jadi ketika setelah operasi datang lagi kita ke sana pasiennya tuh sudah tahu oh saya mau duduk kan ya saya mau berdiri ya. Jadi jadi pasiennya lebih cepat untuk mobilisasinya. Mungkin begitu Dokter Yudi. Kita mengharapkan ke depan doakan kami bisa bekerja lebih baik. Kemarin juga kenapa layanan di rawat inap itu agak terhambat juga eh fisioterapi kami ada yang pensiun, ada yang meninggal, tapi tidak ada tambahan gitu dok. Sebelumnya saya datang 10 tahun yang lalu tuh jumlah terapi saya belasan orang. Saya lupa 13 atau 14 waktu itu, 12 atau 13 saat itu, dan sekarang tinggal 8. Tapi alhamdulillah pada CPNS ini kita nambah 6 orang. Nah, jadi kita sudah ada belasan orang lagi, dan kita berharap ke depan akan meningkatkan layanan di rawat inap. Jadi pre dan post surgery-nya akan kita bantu untuk baik itu menghilangkan nyeri, untuk mobilisasi, dan tentu juga untuk pasien-pasien yang rawat jalan ya dok, untuk pasien yang rawat jalan agar bisa kembali mendapatkan kemampuan fungsionalnya dan beraktivitas.
Mungkin begitu agak lebih panjang dari apa yang ditanyakan Dokter Yudi. Baik, gitu Dokter Yudi silakan. Terima kasih dok. Baik, terima kasih pada Dr. Riri. Selanjutnya, apakah masih ada pertanyaan? Di sini kita lihat ada Dokter Adibul sudah mengangkat tangan. Silakan Dokter Adibul. Assalamualaikum dokter, terima kasih atas waktunya. Saya Adib dok, izin bertanya untuk pasien-pasien pada ulkus DM yang akan dilakukan tindakan amputasi, itu untuk motivasinya atau edukasinya supaya mereka mau dilakukan tindakan amputasi itu apa saja, kemudian eh, langkah-langkah edukasi yang perlu kita berikan bahwa nanti untuk terkait dengan fungsinya itu akan tetap bisa dilakukan dengan keterbatasan itu apa dok? Supaya mereka, kadang mereka itu ketika sudah dengar kata mau diamputasi, mereka kan menolak atau tidak setuju. Terima kasih dokter. Baik, ya pertanyaan bagus nih dok. Memang itu apalagi di sini ya dok di Sumbar ini tuh aduh susah sekali. Jangankan amputasi dok, pakai alat bantu jalan aja susahnya minta ampun edukasinya dok. Jadi mungkin pertama sebelum itu dok, dari kami saran saran kami ya dok untuk dari rehab, ketika ketika awal pasien itu akan dilakukan amputasi, kalau dari kami biasanya kita menilai dulu kemampuan respirasinya dok, kemampuan kardiorespirasi. Jadi kan saat itu dokter biasanya ketika akan amputasi kan konsul jantung ya dok, penyakit dalam dan jantung. Nah di situ kita perlu menilai dia punya kalau jantung IF-nya dok, IF-nya baik apa tidak. Kalau IF-nya misalnya rendah dok, maka kita edukasinya adalah dia mungkin akan lebih banyak di kursi roda. Kalau seandainya misalnya amputasinya, anggaplah amputasinya itu below knee atau above knee gitu ya dok. Tapi kalau seandainya amputinya jari kan masih oke ya. Kalau seandainya anggaplah amputasinya tinggi above dan below knee, itu kan memang pasien-pasien yang amputasi itu dia itu energi expenditure-nya jadi lebih banyak dok. Kalau yang above knee itu dia mendapatkan lebih dari 50% energi expenditure. Jadi energi yang dibutuhkan sekarang untuk beraktivitas dok plus 50%-nya lagi gitu dok. Itulah energi yang dia dapat yang dia butuhkan nanti ketika dia menggunakan kaki palsu. Jadi penting bagi kita menilai sebelum dilakukan amputasi dok, mungkin nanti kita bisa bekerja sama menilai level activity-nya. Orang ini selama ini dia level activity-nya apakah sedentary ataukah dia misalnya moderate. Kemudian bagaimana kemampuan respirasinya, kemudian kita menilai kemampuan keseimbangan dok, karena bisa jadi keseimbangannya bermasalah. Kalau seandainya keseimbangan bermasalah, kemudian terkait misalnya kekuatan ototnya juga nggak bagus di sisi yang kontralateral dok, maka nanti ketika dia sudah dilakukan amputasi pun dia dapat kaki palsu pun akan kesulitan berjalan. Kenapa? Karena keseimbangannya tuh nggak bagus gitu. Nah, kita melakukan asesmen itu biasanya dok, kesiapan secara muskuloskeletal, kardiorespirasi, dan secara support dari keluarga dan tadi itu dok kondisi dari si pasien sendiri. Kalau dari rehab kita seperti itu. Kemudian bagaimana cara mengedukasi? Kalau mengedukasi dok, biasanya pasien ini akan lebih berani kalau dia tahu eh, prognosis fungsionalnya nanti seperti apa. Apakah setelah saya diamputasi saya bisa melakukan ini? Apakah setelah saya diamputasi saya bisa melakukan ini? Sebenarnya tuh mereka ketakutan kehilangan anggota geraknya. Sebenarnya kan itu dok. Nanti kalau saya diamputasi saya nggak bisa ngapa-ngapain lagi karena dia melihat tetangganya begitu setelah diamputasi hanya ada di kasur gitu bahkan nggak bisa ngapa-ngapain gitu kan dok. Nah sedangkan si pasien kita ini mungkin tidak seperti itu gitu karena mungkin pasien yang keluarga yang tadi saya bilang tetangganya tadi mungkin IF-nya 30 gitu. Sedangkan yang jadi dia amputasinya untuk life saving. Sedangkan pasien ini sebenarnya dia IF-nya bagus gitu. Jadi walaupun dia diamputasi untuk life saving tapi dia masih bisa dikasih kaki palsu, dia masih bisa bekerja kembali gitu-gitu Dok. Jadi mungkin ini yang bisa kita edukasikan ke pasien, dia prognosis fungsionalnya seperti apa. Kemudian edukasi mengenai bagaimana si apa namanya si ulkus ini
bisa membahayakan. Jadi artinya anggaplah sekarang dia levelnya misalnya masih di ankle misalnya gitu. Nah, kalau dia masih mikir-mikir nanti amputasinya bisa naik sampai above knee. Mikir-mikir lagi nanti below knee, tapi mikir-mikir lagi nanti dia bisa sampai above knee. Above knee mungkin awal-awal kalau dia masih bagus misalnya above knee-nya itu stamp-nya bisa bagus ya, Dok. Jadi stamp yang bagus itu dia masih ada mensisakan panjangnya itu, anggap kita bagi tiga ya dok, kita bagi tiga, masih ada 2/3 dari apa namanya tungkai panjang tungkainya, pasang femurnya. Tapi kalau seandainya ditunggu-tunggu lagi, nanti dia bisa menjadi yang lebih pendek. Nah kalau lebih pendek itu susah untuk bikin kaki palsunya. Nah, seperti itu, Dok. Mungkin itu edukasi yang bisa kita berikan. Nah, kemudian juga hal-hal penting yang perlu kita edukasi ke pasien adalah bagaimana nanti eh, maturitas dari stam. Jadi kan maturitas dari stam ini kalau pasien DM itu lama ya dok, karena mereka itu kalau pasiennya jangankan luka yang besar gitu dok, yang kecilnya susah sembuhnya gitu. Jadi itu juga perlu diedukasi ke pasien bahwa memang ada perlu waktu untuk fase penyembuhan. Kemudian jangan lupa dokter menceritakan bahwa ada phantom pain, ada phantom sensation. Kemudian dia juga apa namanya kadang-kadang risiko jatuh karena dia pikir kakinya masih ada terus tiba-tiba malam-malam bangun tidur langsung berdiri. Nah, hal-hal seperti itu perlu diceritakan ke pasien, Dok. Oh ya, terima kasih dokter. Terima kasih, Dokter Adit. Baik, terima kasih dokter. Selanjutnya, apakah masih ada pertanyaan dari rekan-rekan BPDS? Izin bertanya dok. Ya, silakan. Silakan Dok Ini Fajri. dok Fajri dok. Izin bertanya dok. Terkait dengan pasien-pasien geriatri dengan imobilisasi juga dok. Pasien dengan imobilisasi pada geriatri, edukasi apa yang baiknya kita lakukan kepada keluarga agar tidak terjadi yang seperti yang sudah ditanyakan tadi juga seperti retensius putum, kemudian pasiennya pressure injury, agar pasiennya kan di rumah toh pasien mobilisasinya pasif dok. Sementara mungkin motivasi dari keluarga atau keluarga pun juga kebingungan bagaimana cara mencegah uh, hal-hal tersebut terjadi. Jadi edukasi apa yang akan kita berikan kepada pasien sebelum dijalankan agar kondisi pasien pun optimal nantinya di rumah dok. Terima kasih dok. Ya, terima kasih Dokter Fajri. Ya, ini memang PR banget ya, terutama mungkin pasien-pasien yang lansia pasca surgery ya dok. Jadi pertama mungkin yang perlu kita edukasi menjelaskan ke pasien bahwa tubuh kita ini dirancangnya itu digunakan atau hilang gitu dok. Itu mungkin kata-kata sederhana yang pasien bisa paham gitu ya dok. Digunakan atau hilang, apapun gitu. Jadi kalau otak nggak digunakan, pelupa. Nafas nggak digunakan, lupa nafas. Gitu. Eh, Mulut nggak digunakan nanti apa namanya apa yang makannya kurang ya nanti lama-lama nggak nafsu makan sama sekali. eh Baring lama nanti BAB jadi susah, otot jadi hilang. Nah, jadi memang itu yang disampaikan ke pasien. Tidur lama nanti bagian-bagian yang apalagi ini ya dok, apalagi lansia itu kan mereka sarkopeni ya. Jadi ototnya lemaknya tuh sudah hilang. Jadi bony preeminence, area-area yang bony preeminence apa area-area yang tulang-tulangnya itu nonjol itu pasti di situ ada ulkus. Dokter kasih tahu aja. Lama tidur telentang maka sakrumnya pasti ulkus, kemudian tumit pasti ulkus. Lama miring kiri, berarti nanti telinga kiri ulkus, shoulder ulkus gitu. Jadi dokter ceritakan area mana saja yang ada tulangnya pasti ulkus gitu. Jadi disampaikan ke keluarga. Nah, kadang-kadang ini juga dok, kesulitan sebenarnya kalau sebenarnya kan orang Indonesia ini kita masih guyup ya dok, masih ada keluarga besar. Tapi kadang-kadang keluarga besar ini kalau tidak ada satu orang yang bertugas nanti itu saling ngandalin. Nah, jadi biasanya kalau kita bisa nanya gini dok, nanti caregivernya siapa gitu dok. Tanya caregivernya siapa. Nah, caregivernya ini yang biasanya itu nanti kita latih. Kita latih, kalau seandainya pasiennya masih bisa miring sendiri dok, kita ajarkan untuk miring sendiri. Kalau pasiennya masih bisa duduk dengan sandaran, ajarkan bagaimana nanti dia bisa bantu pasien itu duduk dengan sandaran. Kalau pasiennya tuh balance masih oke, kalau bisa sebelum pulang itu kita sudah ajarkan duduk dong. Nah, jadi eh, kita nggak muluk-muluk nanti dia bisa sampai ke berdiri dok. Minimal dia di rumah itu sudah bisa duduk tanpa sandaran
sorry maaf, bisa duduk dengan sandaran lama gitu dok. Jadi nanti ketika dia sudah bisa duduk dengan sandaran lama, dok, bilang ke pasiennya, nanti ibu di rumah, ibu setelah sholat, kemudian mandi, sarapan, ibu duduk di luar, di teras misalnya, kena matahari. Nanti misalnya keluarga ibu sedang masak, bawa ibunya itu ke dapur, kalau belum lelah ya, bawa ke dapur, duduk di dapur melihat orang sedang masak-masak. Kalau seandainya ibunya merasa lelah, oke tidur dulu gitu. Nanti setelah zuhur, makan, sholat, ajak ibunya ini ngobrol-ngobrol dengan keluarga yang lain, seperti itu. Atau sore hari setelah asar, mandi asar, duduk di luar di teras, ngobrol-ngobrol dengan tetangga. Jadi ketika dia duduk, dia sudah bisa keluar dari bednya, tidak terisolasi lagi, dok. Nah, jadi target paling ini yang bisa kita kasihkan ke pasien-pasien yang mau dipulangkan ini ya, dok, minimal bisa duduk. Dokter juga bisa kasih tahu ke pasien. Nah, kalau ibu bisa duduk kan nanti kalau konsul ke Jamil nggak perlu pakai ambulans, jadi lebih hemat gitu dok. Padahal sebenarnya niat kita adalah agar dia bisa duduk bersosialisasi. Tapi kita bisa sampai ke edukasikan ke situ dok. Kalau tidur masih tidur, nanti kalau konsul ke Jamil mesti sewa ambulan. Tapi kalau bisa duduk lama, anggaplah bisa duduk misalnya 3 jam, 4 jam, dari daerah kan berarti cuma bisa duduk di mobil saja gitu, bisa pakai travel, tidak perlu sewa ambulan, tentu lebih hemat. Nah, bisa kita edukasi sampai ke situ, dok. Jadi artinya semakin cepat dia menuju ke arah duduk, dok, maka semua masalah-masalah imobilisasi itu bisa teratasi. Apalagi kalau dia bisa sesegera mungkin ke berdiri dan berjalan lagi, gitu, dok. Nah, yang menjadi kendala adalah untuk lansia, dok. Jadi gini, tubuh kita itu dia begitu istirahat dua minggu, dia bisa kehilangan 5-10% kemampuannya, dok, dari otot. Nah, sedangkan lansia, dia turunnya itu lebih cepat, tapi pulihnya lebih lama. Sedangkan kalau kita yang masih muda ya, dewasa muda ini, kita itu misalnya turun, anggaplah misalnya kekuatan ototnya pakai grip dynamometer misalnya turun sekitar 10%. Kita dalam waktu 1-2 bulan bisa nggak nyampe lagi dok. Tapi kalau lansia nggak. Nah gitu, karena memang mereka sudah ada sarkopeni kan. Jadi otot-ototnya, misalnya kondisi dari anatomis ototnya sendiri itu sudah nggak baik lagi. Jadi untuk dia bisa membuat otot baru itu susah. Jadi memang sebaik mungkin, sebisa mungkin pasien-pasien lansia bisa dimobilisasi sesegera mungkin dari dok. Pokoknya intinya early mobilisasi. Begitu tidak ada komplikasi yang mengganggu gitu ya. Mungkin misalnya bahkan pasien-pasien yang pasang apa namanya dok, drain pun misalnya pasang apa namanya pasang pasien pasca ini ya operasi torak misalnya gitu ya, dengan dia masih menggunakan apa aku jadi lupa ya namanya drain, itu ketika kita dudukkan malah akan lebih bagus gitu dok ininya. Atau misalnya pasien-pasien pasca TAR, TKR, THR misalnya, dia masih menggunakan drain misalnya. Begitu kita gerakkan ototnya, pumping ototnya baik, maka sisa-sisa darahnya akan lebih cepat keluar. Jadi seperti itu kita menceritakan ke pasiennya, mengedukasikan bahwa semua aktivitas fisik itu akan memudahkan untuk pemulihan. Karena juga satu lagi dok, si apa namanya vaskularisasi itu hanya muncul revaskularisasi itu hanya muncul dengan gerakan aktif. Jadi kalau seandainya pasif, misalnya dokter gerakkan sendiri kaki, misalnya gitu ya, dibandingkan digerakkan oleh caregiver, maka revaskularisasi itu muncul kalau gerakannya aktif, dok. Nah, gitu. Itu juga bisa menjadi salah satu edukasi kita. Mungkin begitu, dok. Baik, terima kasih kepada Baik dokter, terima dokter. kasih banyak dok. Selanjutnya, Izin bertanya dokter. Ya, silakan, dok. silakan dokter Amir. Silakan dokter Amir. Terima kasih dokter. Saya dari Dok Amir. Ingin bertanya, ada 2 pertanyaan dokter. Yang pertama terkait alat yang tadi ditempelkan untuk mengalihkan nyeri dokter, sehingga pasien teralihkan sistem di saraf pusatnya dan tidak merasakan nyeri lagi. Pertanyaannya, alat itu apakah bisa dipakai 24 jam atau berapa jam boleh dipakai dalam sehari, dok? Karena kalau bisa dipakai dalam waktu lama, apakah memungkinkan pasien-pasien post-op ortopedi, misalnya THR atau
yang lain, itu kita standby saja, sehingga kami tidak perlu konsul untuk intervensi obat-obat penghilang nyeri yang terus didripkan ke pasien, dokter. Kalau yang dari dokter tadi itu berarti kan minimal sekali invasifnya, hanya menempel di kulit. Pertanyaan yang kedua, dok, apakah dari bagian fisioterapi ini, rehab medik bisa membantu proses obat pengencer darah, dokter? Karena pada pasien-pasien ortopedi yang post-op misalnya THR, itu kami menggunakan dokter kira-kira sekitar 3 sampai 5 hari. Nah, apakah ada dari rehab medik ini yang bisa membuat atau menggantikan fungsi dari pengencer darah atau jumlah hari pengencer darah tadi, dokter? Terima kasih, dokter. Baik, terima kasih Dokter Amir. Ya, jadi yang tadi namanya TENS ya, Dok. Nama TENS ini adalah alat yang kita berikan secara kutaneus ya, Dok. Jadi Transcutaneous Electrical Nerve Stimulation, panjangannya TENS, TENS. Jadi TENS ini tuh sudah digunakan secara luas. Cuman yang tadi yang portable, dia ada dua, Dok. Ada yang portable, ada yang non portable. Cuman kalau yang portable ini listriknya kecil, Dok. Jadi biasanya kita bisa gunakan untuk maintenance. Eh, Prinsipnya seperti tadi, dia prinsipnya adalah menggunakan gate control. Jadi misalnya ini pasien THR, misalnya masih nyerinya masih tinggi, misalnya masih ada inflamasi. Biasanya kalau masih ada inflamasi, dok, kami menggunakan krioterapi dan TENS dengan menghindari area-area yang luka gitu ya, dok. Jadi si area lukanya untuk yang krionya kita hindari, jadi kita menggunakan yang area sekitarnya. Eh, Kemudian yang tense ini tuh kita bisa atur nanti settingannya. Dia ada settingannya itu ada settingan pulse-nya, ada settingan intensity. Jadi nanti kita atur sampai di level yang pasien itu merasa nyaman. Nah, memang untuk nyeri-nyeri yang masih tinggi, tense yang portable ini kurang ampuh ya dok. Tapi kalau nyerinya itu sudah sedang, itu bisa digunakan. Beberapa sejawat yang pasca fraktur ya, saya pinjamkan. Saya dulu punya TENS, tapi sudah rusak. Dulu saya pinjamkan itu dok, TENS portable-nya. Dulu pernah ada sejawat kita fraktur patella ya. Kan nyeri banget tuh ya dok untuk jalan ya, karena kan patella gerak-gerak terus. Nah, akhirnya kita pinjamkan tuh si apa si tensnya. Jadi setelah dia visitor gitu kan, nyeri ya ditempel di situ. Bisa dok. Dan harganya pun nggak terlalu mahal. Itu tadi yang ada yang merek tertentu. Ini kan ada di YouTube ya. Nanti mungkin saya nggak bisa sebutkan mereknya ya. Ini ada nanti saya chat kaja di sini. Ada beberapa merek yang ini cukup murah. Cuman itu semakin dia ada harga ada rupa ya dok. Nah semakin dia murah dia semakin kurang powerful seperti itu. Nah yang saya ketikkan itu cukup murah dok, di bawah di bawah sejuta. Nah mungkin ini untuk yang sekedar pain ya, pain pakai muscle muscle spasm gitu bisa digunakan dok. Kayak PPDS ini capek-capek ya, sakit pinggang, sakit lutut, sakit pundak, nah itu bisa tempel di situ dok, ada efek masasnya. Sedangkan untuk yang pasien mungkin kita gunakan yang kemampuan intensity dan pulse-nya lebih tinggi dok. Tapi apakah bisa digunakan untuk pasien? Bisa. Jadi nanti kita settingkan dan itu dipakai oleh pasien begitu dia nyeri dia pakai. Bisa digunakan 24 jam, bisa digunakan selama yang pasien mau gitu dok. Dan ini juga bisa untuk pasien kanker dok, masih aman untuk pasien kanker. Jadi misalnya kalau pasien dokter Yopi tadi itu misalnya ada nyeri misalnya gitu ya di shoulder itu bisa dipakaikan. Eh, Mungkin itu dok. Kemudian tadi yang terakhir tadi putus-putus ya, tapi yang saya tangkap adalah apakah ada pengganti dari obat pengencer darah gitu ya dok. Nah sebenarnya kita nggak punya dok, cuman kita bisa mengharapkan itu tadi dok, apa namanya efek dari revaskularisasi dan pelancaran peredaran darah dari aktivitas dari otot. Jadi sesegera mungkin memang kita latih
latihan kita kalau yang awal-awal bisa sifatnya isometrik, Dok. Jadi isometrik ini adalah latihan tanpa menggerakkan sendi. Jadi misalnya kita khawatir sendi yang dilakukan tindakan itu tidak boleh digerakkan, misalnya gitu, Dok. Kita bisa melakukan latihan yang sifatnya isometrik. Nah, latihan isometrik ini akan mengancarkan vaskularisasi, Dok, di area tersebut. Nah, termasuk dari yang tadi saya sampaikan juga sebelumnya, semakin banyak otot besar yang digerakkan, maka semakin banyak juga apa namanya eh, oksigen yang dibutuhkan sehingga dia membantu dari sisi respirasi pasien. Mungkin begitu dok dari saya. Baik, terima kasih dokter. Izin masih ada pertanyaan terakhir. Ini pertanyaan terakhir dok. Kepada Dokter Agung Laksana, silakan. Terima kasih dokter. Izin bertanya dok. Saya terkait dengan pasien-pasien yang amputasi dok. Pasien-pasien yang amputasi itu kan akan mendapatkan ke depannya akan mendapatkan kaki palsu dok. Kira-kira kalau di kita mungkin di Indonesia yang kaki palsu itu apakah tersedia semua untuk pasien-pasien yang mengalami amputasi above knee atau below knee atau transmetatarsal seperti itu dok. Yang baiknya bagaimana ya dok untuk mengenai kaki palsu dok? Terima kasih dok. Baik, terima kasih Dokter Agung. Jadi memang satu dari sisi insurance dulu ya dok, pembiayaan. Sebenarnya BPJS itu memberikan reimburse sekitar 2,5 juta dok untuk kaki palsu dan kaki palsu dan tangan palsu. Cuman memang mereka mengharapkan ada kwitansi dari rumah sakit. Nah, kondisinya adalah M Jamil sekarang kita belum memiliki bengkel sendiri, jadi masih sifatnya itu pasien ini sendiri-sendiri ke OP, ototik prostetik. Jadi akhirnya mereka tidak bisa mengklaimkan, mereimburse yang 2,5 juta itu. Nah, apakah ada fasilitas kaki palsu ini? Apakah ada di Indonesia? Ada dok. Jadi itu nanti biasanya tim kita, cuman ini M Jamil belum punya. Timnya namanya ortotik prostetik. Nanti ortotik prostetik inilah yang akan membuat di bengkel gitu nah dok. Tapi apa namanya tentang harga dan materialnya itu bisa macam-macam dok. Tergantung dari kemampuan pasien. Bisa yang produksi dalam negeri dari Solo, produksi dari Cina, bisa dari Jerman, dan bisa kita juga misalnya seperti gini, soket itu bagian yang dekat stangnya ya dok. Soketnya kita yang dari China misalnya gitu. Kemudian untuk yang endoskeletal yang untuk pengganti tulangnya gitu, kita ingin yang dari Jerman karena biar lebih kokoh misalnya. Kemudian untuk kakinya karena pasien ini hanya di apa namanya hanya untuk aktivitas hanya berjalan di ruangan misalnya kita menggunakan sahut saja yang seperti kaki itu sahut saja yang buatan Solo saja karena dia pakai sepatu nggak kena air segala macam bisa seperti itu dok kita bisa mutilasi sesuai dengan kebutuhan pasien. Cuman yang untuk BPJS yang ditanggung hanya 2,5 juta. Nah, tapi satu hal yang penting dok sebelum sebelum kita apa namanya meresepkan kaki palsu, maka kita harus mempersiapkan stamnya dulu dok. Stam itu harus matur. Stam matur itu adalah stam yang satu luka sudah oke, sudah bagus, bentuknya sudah oke dok. Karena kalau bentuknya tidak oke, bentuknya tidak bagus ya, kalau di below ini dia bentuknya cone, kalau above ini bentuknya quadriped yang kayak kayak kotak gitu. Nah, kalau seandainya masih ada flabby ya, masih ada yang onyoy-onyoy gitu ya, dok, apa sih lemaknya masih goyang-goyang gitu. Nah, itu berisiko nanti untuk ulkus karena penekanannya jadi tidak baik gitu ya, dok. Itu sisi yang lemahnya. Kemudian kita mesti pastikan dulu ototnya sudah atrofi, dok. Kalau ototnya belum atrofi, langsung diberikan kaki palsu, nanti kaki palsunya setelah beberapa bulan jadi longgar. Kesian, karena dia mesti bikin soket baru kan dok. Kemudian kita mesti pastikan dulu dia tidak ada phantom sensation dan phantom pain. Karena phantom ini yang paling sering membuat pasien akhirnya tidak mau lagi menggunakan kaki palsunya gitu. Karena otaknya masih merasa kaki itu masih ada. Jadi ini biasanya kita kalau dari rehab ini kita ada terapinya sendiri nih dok untuk yang phantom. Berikutnya kita masih pastikan dulu dia punya balance baik apa tidak.
Kalau dia belum seimbang, kita latihan keseimbangan dulu, Dok. Dia mesti bisa bangkit dari duduk ke berdiri dan berjalan sorry, bangkit dan berdiri tanpa kaki palsu. Jadi dia bisa weight bearing di satu sisi. Karena nanti kalau dia tidak bisa weight bearing di satu sisi, nanti ketika dia akan melangkah dia akan ini dok akan jatuh gitu ya. Nah kita punya contoh ini dok. Kita punya contoh. Mungkin dokter nanti kalau lagi di Poli ada tuh salah seorang dari perawat kita yang menggunakan kaki palsu, tapi kaki palsunya akhirnya menjadi aksesoris saja, Dok. Kenapa? Karena waktu itu beliau ini belum bisa bangkit dari duduk ke berdiri dengan mandiri, belum bisa berdiri dengan tanpa pegangan. Tapi dan masih ada pantom tapi beliau kekeh ingin bikin gitu. Jadi waktu itu kita bilang jangan dulu, latihan dulu sampai semuanya siap, baru kita bikinkan kaki palsu. Bukan berarti ada kaki pasca amputasi, ada kaki palsu langsung bisa jalan. Belum tentu. Karena mesti siap dulu yang tadi itu. Namun beliau merasa bisa, akhirnya bikin dok. Karena ya kita nggak mungkin melarang juga kalau pasiennya sudah mau ya. Akhirnya pasiennya bikin, kemudian nggak pernah datang lagi ke rehab, dan sekarang akhirnya kaki palsunya itu menjadi aksesoris. Jadi beliau gunakan kaki palsunya, tapi mobilisasi dengan kursi roda. Padahal potensinya adalah jalan, dok. Padahal potensinya jalan dengan kaki palsu itu. Cuman karena nggak latihan, akhirnya nggak capai, dok. Sampai sekarang. Sudah lama itu kejadiannya. Sampai sekarang akhirnya jadi aksesoris. Sayang kan, dok, beli belasan juta, akhirnya kaki palsunya jadi aksesoris. Tapi pasien yang misalnya tadi yang IF-nya 30 misalnya dok tadi yang kita ceritakan. Pasien IF-nya 230 misalnya kan. Kaki palsunya bisa jadi kaki palsu yang aksesoris dok. Jadi kita carikan yang murah. Jadi soketnya kita tidak gunakan endoskeleton, kita gunakan exoskeleton saja. Sahputnya kita carikan sahput yang murah gitu karena itu hanya untuk apa namanya? Hanya untuk aksesoris itu harganya bisa rendah sekali dok. Nah gitu. Jadi kita carikan kaki palsunya sesuai dengan kondisi pasien. Atau pasien yang misalnya dok, secara finansial mampu ya dok, secara finansial mampu, kemudian masih muda misalnya anggaplah amputasinya karena kecelakaan, kemudian selama ini misalnya aktivitasnya sampai outdoor gitu, bahkan kita ada kaki palsu yang bisa untuk sampai outdoor dok. Cuman ya harganya lumayan. Harganya seharga mobil mewah nah gitu nah dok kira-kira ada sampai yang seperti itu jadi kita sesuaikan seperti pasiennya maunya kaki palsu kita sesuaikan dengan apa namanya dia aktivitas fisiknya apa kebutuhannya apa kemampuan finansialnya seperti apa gitu dok tadi dari BPJS cuman 2,5% tapi 2,5 juta tapi mungkin cukup ya dok mudah-mudahan bisa menjawab. Terima kasih dokter. Terima kasih dokter Agung. Baik, terima kasih para dari untuk jawab pertanyaan-pertanyaan sejauh ini. Selanjutnya kita minta tanggapan dari guru-guru kita pada Dokter Rizky. Mungkin ada tanggapan dok? Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pertama-tama tentunya kita ucapkan terima kasih ya kepada Dokter Riri yang sudah meluangkan waktu di pagi hari ini untuk berbagi ilmu kepada kita semua, karena memang kita ketahui rehab medik ini adalah benar-benar rekan kerja kita ya di bedah ini ya, benar-benar kita butuhkan sekali ya. Mungkin kalau kita pikir-pikir di rumah sakit itu cuman pasien forensik saja yang tidak butuh rehab medik. Forensik nggak butuh rehab medik, tapi semuanya itu butuh. Coba sebutkanlah apa subdivisi atau departemen di rumah sakit kita yang tidak butuh forensik, ya semuanya butuh forensik. Di bedah pun begitu. Semua divisi kita, baik itu ortopedi, apalagi bedah saraf, bedah plastik, bedah vaskuler, bedah toraks, apalagi ya, digestif, onkologi, bedah anak, semuanya butuh rehab medik. Jadi memang kita benar-benar sangat membutuhkan keterlibatan rehab medik di semua kegiatan kita di bedah ini ya. Baik itu preoperasi dan maupun pasca operasi supaya
uh, kondisi pasien bisa segera pulih dan fungsinya berjalan dengan baik. Jadi memang pengetahuan rehab medik ini benar-benar kita harus kuasai, karena kita ketahui di perkuliahan kita di Fakultas Kedokteran mungkin tidak optimal ya, materi-materi rehab medik ini bisa diberikan, dan sedangkan kita perlu mengetahui kondisi-kondisi apa saja di bedah itu yang membutuhkan modalitas rehabilitasi medis untuk memperbaiki fungsi pasien kita atau mengakselerasi kesembuhan pasien kita gitu. Jadi perlu sekali kita mengetahui sehingga kita tahu ini kondisi pasien, perlu kita konsulkan rehab medik baik itu pre-operasi maupun pasca operasi gitu ya. Jadi pasien itu cepat terbantu, karena memang konsepnya sekarang kita mengelola pasien itu harus tim ya, tim approach. Tidak bisa lagi kita bilang kita bisa melakukan semuanya sendiri, itu enggak zamannya lagi. Jadi semua kita, karena kita itu mempunyai keterbatasan. Jadi ya terima kasih sekali Dr. Riria. Saya yakin apa yang disampaikan dalam 1,5 jam ini masih sangat kurang ya Dr. Riria untuk untuk seluruh divisi kita di bedah ini. Mungkin nanti kita akan sering ganggu lagi Dr. Riri, Dr. Widya, dan lain-lainnya di rehab medik untuk bisa sharing ilmu kepada PPDS kita. Sehingga nanti ketika tamat dan kembali ke rumah sakitnya masing-masing sudah bisa langsung terkonek gitu ya dengan rehab medik, dan bisa selalu bekerja sama di tempat kerjanya dengan rehab medik untuk kepentingan pasien kita. Mungkin itu Dr. Riri, makasih banyak ya Dr. Riri ya, sudah meluangkan waktu pada pagi hari ini. Ya. Kepada tim ilmiah juga, kepada PPDS ya, terima kasih banyak sudah bekerja ya untuk kepentingan kita bersama. Semoga kuliah subuh kita ini selalu berjalan terus ya setiap hari Sabtu pagi ini untuk kita bersama bisa bersilaturahmi dan berbagi ilmu ya, baik itu di bagian bedah ataupun di bagian-bagian lain yang menunjang dalam pekerjaan kita. Terima kasih Dr. Oksa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada Dr. Rizky. Izin untuk guru-guru kita yang lain, Dr. Mansyah, Dr. Dedi, apakah ada tanggapan? Jika tidak ada, mungkin kegiatan kali ini kita tutup saja. Terima kasih kepada Dr. Riri sebagai pemateri. Saya ucapkan terima kasih banyak pada guru-guru kita, rekan-rekan PPDS. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dr. Riri. Terima kasih banyak ya dok. Dr. Yopi, terima kasih banyak. Terima kasih Dr. Rizky, Sama-sama, Dr. Rizky, Dr. Emansa. Dr. Emansa, Dr. Dedi ya. Ya, Assalamualaikum. terima kasih Dr. Rizky, Dr. Riri, terima kasih. Ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, makasih banyak dok. Izin live ya dok. Ya, sama.